Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Primasilalahi. Saya dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia. Nah, kali ini di kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah apa saja yang sudah pernah saya ampu, yaitu yang pertama adalah sistem basis data, kemudian algoritma pemrograman, desain web, dan pemrograman mobile. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah desain web dengan bobot 4 SKS, yaitu 3 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktikum. Nah, mata kuliah desain web ini saya akan paparkan deskripsinya, yaitu mata kuliah desain web memberikan pengetahuan tentang konsep website menggunakan berbagai library untuk mendesain website menggunakan bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, dan JavaScript melalui kode editor yang terkini agar mendukung perancangan web yang lebih baik lagi. Mata kuliah desain web memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa untuk memahami alur kerja sistem berbasis website, komunikasi dan perancangan antarmuka pengguna dengan komputer, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan merancang, menganalisa sistem, dan mengevaluasi antarmuka sistem, terutama sistem berbasis web. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini diawali dengan pengertian web, jenis web, kegunaan web, instalasi kode editor, hingga pada pengaplikasian bahasa pemrograman di kode editor. Dalam pelaksanaan perkuliahan, setiap pertemuan saya mengawali dengan doa, kemudian saya memberikan sedikit motivasi dan sesi review pertemuan sebelumnya untuk mengingat kembali mata kuliah atau pertemuan yang sudah dipelajari dari pertemuan sebelumnya. Artinya, mata kuliah yang sudah diajarkan oleh saya di pertemuan sebelumnya, saya akan review ketercapaian pembelajarannya. Kemudian melakukan interaksi agar proses belajar tidak satu arah dan melakukan sesi diskusi di akhir pertemuan. Dan di akhir pertemuan diberikan beberapa soal untuk dijadikan bahan diskusi ataupun bahan latihan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah desain web ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan profesi dan organisasi. Ketiga, mengetahui proses komunikasi data dari input hingga output. Yang keempat, terampil menganalisa kebutuhan sistem lama dan merancang kebutuhan sistem baru. Kemudian yang kelima, mengetahui dan memiliki kemampuan merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi desain antarmuka sistem. Yang keenam, memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim, dalam pengerjaan proyek tim, dan melakukan presentasi. Berikut adalah materi pembelajaran desain web. Yang pertama, pengenalan website, pengembangan teknologi website, konsep kerja website. Yang kedua, unsur-unsur website. Yang ketiga, pengenalan struktur teks dasar HTML dan manipulasi teks menggunakan tag HTML. Yang keempat, menyisipkan gambar dan list dalam dokumen HTML. Yang kelima,
membentuk tabel dalam dokumen HTML. Yang keenam, merancang form inputan. Yang ketujuh, CSS internal. Yang kedelapan, CSS eksternal. Yang kesembilan, pengenalan dan penggunaan library framework Bootstrap. Pengenalan JavaScript. Hasil dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk mengerjakan case study berbasis proyek, membangun website, dan mempresentasikannya dengan tujuan agar mahasiswa terbiasa dalam manajerial tim dan memiliki keterampilan dalam merancang, menganalisa proses komunikasi sistem, dan merancang antarmuka pengguna sistem. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan memaparkan bagaimana sistem pembelajaran yang saya terapkan di dalam mata kuliah desain web. Nah, di dalam sistem pembelajaran ini saya menerapkan konsep hybrid, di mana fakultas memberikan kesempatan dan kebebasan bagi dosen untuk melaksanakan perkuliahan online selama 4 kali pertemuan menggunakan media Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Nah, kemudian untuk 10 pertemuan dilakukan secara offline, yaitu berada tatap muka di dalam kampus. Nah, kemudian metode pengumpulan tugas dilakukan menggunakan pengumpulan media Google Classroom. Nah, kemudian metode pembelajaran yaitu yang saya laksanakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sistem penilaian yang saya terapkan adalah 20% tugas, 30% UTS, dan 50% UAS. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam penyampaian materi adalah dengan menggunakan slide presentasi, kemudian proyektor, pointer, dan whiteboard. Sebagai tambahan, saya juga melampirkan video rekaman materi saya di dalam YouTube channel saya, Arina Prima, agar mahasiswa dapat mengulang kembali materi yang sudah diajarkan kapanpun dan dimanapun. Referensi yang saya gunakan sebagai bahan ajar adalah yang pertama, buku berjudul Pemrograman Web menggunakan Framework CodeIgniter 4, karya Harlen Simanulang dan saya, Arina Prima Silalahi. Yang kedua, pemrograman web mencakup HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, karya Abdul Qadir. Yang ketiga, Responsive Web Design with HTML5 and CSS, karya Ben Frame. Yang keempat, buku Desain Web menggunakan HTML dan CSS, karya Sugiri. Untuk praktikum, saya mempersiapkan modul praktikum agar dapat memandu mahasiswa ketika belajar di praktikum. Sekian pemaparan dari saya terkait mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu desain web. Untuk video pembelajaran atau video pengajaran, saya akan lampirkan sebagai berikut. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, di hari ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan pertama mata kuliah desain web. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Untuk sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kita satukan hati kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Doa selesai. Nah, di pertemuan pertama ya, sebelum kita masuk ke pertemuan pertama, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arina Prima dan saya seorang dosen untuk program studi Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi Universitas Metodis Indonesia. Nah, saya sudah memiliki pengalaman dari asisten dosen dimulai dari saya semester 5 S1 sampai sekarang saya sudah menjabat sebagai seorang dosen
dengan status dosen tetap ya, dimulai dengan SK 2019 sampai pada saat ini. Nah, artinya untuk seorang dosen saya sudah memiliki pengalaman 4 tahun. Nah, sebelumnya juga saya sudah pernah mengajar, namun itu sebagai asisten lab dan asisten dosen di Fakultas Ilmu Komputer kita ini. Nah, sekian perkenalan diri dari saya. Nah, sebelum kita masuk, saya juga mau memberikan sedikit motivasi bagi adik-adik semua ya. Nah, sekarang sudah semester 3 ya kan? Iya, sudah semester 3. Berarti terhitung dari minggu depan berarti sudah jadi abang-abangan senior. Iya kan? Berarti sudah jadi senior karena sudah ada adik tingkatnya di bawah stambuknya. Kan gitu kan? Nah, artinya apa? Berarti kamu sudah melalui tahapan selama 1 tahun menjadi seorang mahasiswa dan sekarang sudah di semester 3 di tahun kedua untuk sekarang kuliahannya, kan gitu kan? Nah, artinya sebagai seorang senior kamu juga harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Contoh seperti apa contoh yang baik itu? Nah, baik itu perilaku, ya kan? Tata krama, kemudian dengan semangat juga, semangat belajar. Nah, artinya ketika kamu dilihat oleh adik-adikmu punya semangat belajar, jiwa atau daya juang yang tinggi, berarti mereka akan semakin termotivasi untuk memiliki semangat atau daya juang yang sama seperti senior-seniornya. Ketika selama kamu mengemban status sebagai mahasiswa, berarti kamu tingkatkan daya juangmu sebagai seorang mahasiswa. Fokus belajarnya, ya, fokus belajarnya, kemudian mau mencari referensi-referensi terkait dengan apa yang diajarkan oleh dosennya. Karena nggak selalu semua yang diberikan oleh dosennya ketika di kelas itu adalah materi yang full. Nah, namanya juga seorang mahasiswa harus punya eksplorasi atau pemikiran kritis untuk mencari atau menggali pengalaman untuk belajar. Gitu ya. Bukan pengalaman untuk jalan-jalan, bukan. Tapi pengalaman untuk belajar. Nah, itulah sedikit motivasi yang bisa saya berikan agar semua mahasiswa, saya harapkan semua mahasiswa yang saya ajarkan ini, yang ada di kelas ini, ya mendapatkan nilai yang baik, kemampuan yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita selama 1 semester ini untuk mata kuliah desain web. Bisa? Oke. Nah, kita masuk ke mata kuliah desain web untuk pertemuan pertama. Ya. Jadi cakupan materi kita selama 1 semester ini ya. Yang pertama itu ada pengenalan website, perkembangan teknologi web, konsep kerja website, ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang unsur-unsur website. Kemudian hasil akhir yang saya harapkan dari mata kuliah ini, semuanya kalian, mahasiswa saya, mampu bekerja sama dalam tim, ya, untuk mengerjakan case study berbasis proyek. Nah, berbasis proyek, ya. Nah, kemudian membangun website, ya, artinya case study yang kita kerjakan dalam proyek tim itu adalah membangun website, ya, dengan tujuan agar mahasiswa terbiasa dalam manajerial tim. Nah, artinya kan ketika nanti kamu sudah lulus menjadi seorang sarjana, kamu harus bisa bekerja sama dalam tim. Nah, kemudian kamu bisa juga memiliki keterampilan dalam merancang, menganalisa proses komunikasi sistem berbasis web, serta merancang antarmuka pengguna sistem berbasis web. Nah, jadi tujuannya itu, tujuan akhirnya supaya kamu bisa menjadi seorang desainer web dan mampu bekerja sama dalam tim. Bisa ya? Nah, itulah cakupan materi kita selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah desain web. Namun, untuk capaian pertemuan pertama kali ini, ya, mahasiswa mampu memahami pengertian web. Nah, kemudian
kontrak kuliah kita selama 1 semester ini, ya, sistem perkuliahan kita selama 1 semester itu bisa menggunakan hybrid, yaitu 10 pertemuan kita lakukan secara offline atau tatap muka di dalam kelas, dan 4 pertemuan itu bisa kita lakukan secara online. Nah, kemudian perkuliahan daring, ya, menggunakan 2 perangkat, yaitu Google Classroom ataupun nanti kita gunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian sistem penilaian kita, ya, menggunakan tugas, UTS dan UAS, ya. Artinya tugas itu 20%, ya, UTS itu 30% dan UAS 50%. Ya. Website itu berupa halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, artinya website itu menyajikan informasi. Namun tak selalu website itu hanya bisa dikunjungi oleh menggunakan internet. Ada kalanya website itu memang dikhususkan untuk lokal, ya, tapi pada umumnya website itu adalah digunakan untuk penyajian informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, asalkan terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, ya, dari gambar, ataupun dari suara, ataupun dari video. Nah, sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Nah, jadi yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu pahami ketika nanti kita membangun sebuah website, yang perlu kamu pikirkan adalah 2 bagian ini, yaitu back end dan front end. Apa itu back end? Kalau back apa? Artinya belakang. Berarti orang yang bekerja di belakang layar. Nah, orang yang bekerja untuk mengontrol semua informasi yang harus disajikan. Nah, contohnya tadi adalah admin, ya. Kemudian front end adalah orang yang menerima informasi. Nah, kalau kita lihat dari website SIMAK UMI, ya, atau kita sebutkanlah website metodis.ac.id, ya kan? Kamu sebagai front end atau back end? Front end atau back end? Kenapa front end? Karena hanya sebagai penerima informasi, ya kan? Nah, tetapi kalau ada nanti, ya, orang-orang yang memberikan informasi seperti pengelolaan berita, ya kan? Kemudian mengupload kegiatan-kegiatan di UMI, Universitas Metodis Indonesia, ataupun misalnya memberikan kalender akademik, memasukkan kalender akademik, ya kan? Nah, berarti orang tersebut adalah back end, ya, yang mengelola informasi. Bisa dipahami? Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan website interaktif, yaitu web yang saat ini memang sedang booming. Salah satunya adalah blog dan forum. Kemudian ada website dinamis. Nah, itu adalah WordPress, PrestaShop, Blog, Joomla, OpenChart, Moodle, dan Drupal, ya. Kemudian kita masuk ke perkembangan internet. Nah, perkembangan internet di dunia saat ini sangat cepat dan luas, ya, menembus ke segala bidang. Nah, internet berasal dari kata interconnection networking. Nah, baru tahu kan, internet itu ternyata singkatan, ya kan? Kepanjangannya adalah interconnection. Nah, mempunyai arti hubungan
dari berbagai komputer dengan membentuk sistem jaringan global. Nah, berarti dengan kata lain, dengan adanya internet, kita bisa terkoneksi secara jaringan global, dimanapun dan kapanpun. Nah, lalu kalau seperti itu, bagaimana sih cara kerja sebuah website? Nah, kita sudah tahu ya, website-website yang sudah pernah kita kunjungi. Sebagai contoh, ya kan? Ada di situ misalnya sebuah website YouTube. Ya kan, kita mau buka YouTube. Apa URL-nya? www.youtube.com. Si Pasca ingin membuka sebuah website. Nama websitenya adalah youtube.com. Nah, diketikkannya lah URL www.youtube.com di dalam sebuah device-nya. Contoh device-nya adalah handphone. Ya, dia buka melalui web browser. Nah, apa saja contoh web browser? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Chrome, terus Firefox, terus apa? Coba angkat tangan yang di belakang tadi. UC browser, apa lagi? Safari, apa lagi? Apa? Opera, apa lagi? Mozilla udah tadi ya. Jadi ada banyak sekarang web browser. Kegunaan web browser ini ngapain? Untuk membuka website, ya kan? Tools untuk membuka website. Nah, kemudian ya, untuk mendapatkan hasil di dalam handphonenya ya, supaya bisa tampil isi dari youtube.com-nya tadi, maka di situ diperlukanlah namanya protokol. Ya, protokolnya tadi. Nama protokolnya ada dua jenis, yaitu HTTP request ya, untuk melakukan request ke dalam web server. Nah, di dalam web server itu isinya adalah konten-konten atau data-data dari YouTube. Kemudian melalui web server akan dilakukan pengiriman isi dari servernya tadi berupa web file. Nah, apa saja data-data yang ada di YouTube yang mau ditampilkan di beranda, ya kan? Misalnya kita katakan di beranda, maka web server mengirimkan apa? Mengirimkan HTTP respon. Nah, lalu dilakukanlah pengiriman HTTP respon. Berisi apa? Berisi header dan isi dokumen. Nah, untuk dokumen yang terdiri dari beberapa file, misalnya dokumen bergambar ataupun video, maka browser harus mengirimkan HTTP request dan respon secara berulang-ulang. Makanya kadang kalau kamu buka ya, kamu buka Google dengan kamu buka YouTube di browser, mana lebih lambat? Menampilkan isi beranda Google kah atau isi beranda YouTube? Hah? Lebih lambat kita membuka Google, beranda Google daripada beranda YouTube. Tergantung apa? Tergantung HP-nya. Lainlah dulu itu. Lainlah dulu. Artinya dengan konsep yang ini, kan kita belajar yang ini kan, berdasarkan cara kerjanya. Mana lebih lambat? Coba angkat tangan yang bilang Google. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Coba, menurutmu? Lebih lama buka YouTube. Alasannya apa? Menurut saya YouTube yang paling lama. Kalau menurut siapa namanya? Ari. Nah, kalau menurut Ari, membuka YouTube lebih lama. Kenapa?
Karena pada saat saya buat YouTube masih ada loading gitu. Karena pada saat buka YouTube Masih ada loading. masih ada loadingnya. Ya. Oke, itu menurut Ari. Coba tunggu. Kita dengar dulu siapa namanya? Wildan, Bu. Wildan. Wildan. Oke. Menurut saya Google lebih lama merespon permintaan karena ketika kita membuat pencarian di Google itu akan pertama-tama dikirimkan website, Bu. Jadi kita harus memberikan websitenya baru masuk ke beranda. Kalau YouTube kita langsung klik pencarian dan mencari yang kita butuhkan, jadi langsung direspon oleh web server yang kita butuhkan, Bu. Kita ketikkan google.com. Berarti belum masuk ke pencarian, ya kan? Berarti yang tampil di situ hanya logo Google dan apa? Dan kotak inputan untuk pencarian. Kan gitu, ya kan? Nah, tapi kalau kita buka youtube.com berarti dia mengarah ke beranda YouTube. Apa yang ditampilkan di beranda YouTube? Konten-konten kan? Kumpulan konten-konten yang bisa disajikan untuk si pengguna YouTube. Ada latihan dan bahan diskusi yang bisa kalian diskusikan nanti secara bersama-sama. Nah, di situ yang pertama adalah silakan kamu berikan ya contoh 2 buah website ya dan jelaskan penggolongan websitenya. Tadi penggolongan website ada 3, apa saja? Statis, dinamis, dan interaktif. Kemudian yang kedua, silakan kamu jelaskan ya cara kerja website tersebut berdasarkan skema yang sudah kita pelajari tadi. Sebagai bahan diskusinya, ya, menurut Anda, dari kedua website yang sudah Anda sebutkan tadi, yang nomor 1, ya, dari soal nomor 1, website mana yang lebih lama loadingnya, lebih lama dibuka atau tampilnya, ya, berdasarkan cara kerja website, ya. Absensinya nanti silahkan diisikan, ya. Absensi dari pertemuan pertama kita silahkan diisikan. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Saya harapkan pertemuan kita hari ini tercapai secara maksimal sesuai dengan capaian pembelajaran kita di pertemuan pertama, ya. Nah, akhir kata kita mau tutup pertemuan hari ini, ya. Silakan kita satukan hati kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.